Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Chapter 1597, All Set. Semua lulusan dari Akademi Roh akan diberi prioritas untuk bekerja di Pagoda Jiwa. Presiden pertama dari Akademi Roh adalah roh dari Pagoda Jiwa, Qiangu Zhangting. Sebenarnya, Qiangu Dongfeng ingin menawarkan posisi itu kepada Putri Naga Perak Gu Yuena, tetapi dia telah terlibat dalam kultivasi tertutup sejak hari itu. Qiangu Zhangting gelisah seperti semut di wajan panas, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan, ia malah bertengkar dengan kakeknya yang menyarankan ide tersebut kepadanya. Qiangu Dongfeng terkekeh dan mengabaikan pertengkaran itu. Untung Qiangu Zhangting memiliki hubungan fisik dengan Gu Yuena. Kemarahan itu hanya bersifat sementara. Jika Anda telah mengambil seorang wanita sebagai milik Anda, apakah dia masih akan lari dari Anda? Qiangu Dongfeng benar-benar merasa nyaman dengan Gu Yuena akhirnya. Posisi presiden pertama dari Akademi Roh dengan demikian diberikan kepada Qiangu Zhangting. Posisi itu baginya untuk mengumpulkan pengalaman dalam persiapan untuk mewarisi posisi Master Pagoda di masa depan. Akademi Roh telah dibangun sebelumnya. Qiangu Dongfeng telah menyebarkan rumor selama festival Just for Us Pulse. Dia tidak pernah membuat pengumuman yang layak kepada publik selama ini. Dalam menargetkan Akademi Shrek, ini adalah kartu truf spirit pagoda. Itu dimaksudkan untuk menjadi pukulan telak bagi misi terpenting lawan. Apapun perspektifnya, Pagoda Roh berada di atas angin. Akademi Shrek baru saja dibangun kembali. Bahkan jika mereka mendapat dukungan dan sumber daya dari semua sisi, Shrek tidak dilengkapi dengan beberapa sumber daya inti yang dibutuhkan untuk pengembangan Master Jiwa. Tidak seperti di masa lalu, akan sulit bagi Master Jiwa untuk mendapatkan jiwa bela diri di hutan Do Bintang Besar. Untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang, jiwa roh sangat diperlukan. Pagoda Roh beroperasi secara mandiri. Akademi ini tampaknya terbuka untuk semua Master Jiwa. Biaya kultivasi telah sangat berkurang untuk Akademi Roh saat ini. Itu sangat menarik bagi siswa berprestasi yang tidak kaya tetapi diberkati dengan anugerah alam yang sangat baik, mirip dengan situasi Tang Wulin ketika dia masih muda. Selain itu, ada juga platform 10.000 binatang. Saat ini, ia memiliki posisi berpengaruh di masyarakat. Margin keuntungan besar ditarik setiap hari membuat Pagoda Jiwa semakin percaya diri. Meskipun Shrek berhasil menang selama festival Just for Us Pulse, Qiangu Dongfeng hampir tidak panik. Dia menunggu sampai pendaftaran siswa untuk Akademi Roh untuk memberikan pukulan terberat Akademi Shrek. Dia menggunakan sumber daya Pagoda Roh untuk sepenuhnya menekan Shrek. Itu adalah sesuatu yang selalu ingin dilakukan Qiangu Dongfeng. Orang bisa melihat seluruh Akademi Roh dari titik tertinggi markas Pagoda Roh. Akademi Roh dibentuk oleh dua segi enam yang saling berhubungan yang identik. Salah satu segi enam adalah Akademi Master Jiwa, sementara yang lainnya adalah Akademi Misha. Saat ini, Gu Yuena sedang mengamati dua akademi di bawah saat dia berdiri menatap jendela. Pilihan apa yang dia miliki ketika dia dihadapkan pada tantangan seperti itu? Hal itu paling sulit untuk dihadapi karena disampaikan dengan cara yang jujur dan bermartabat. Pagoda Jiwa mencoba menaklukkan Shrek dengan paksa. Itu adalah tipu muslihat paling kejam Qiangu Dongfeng. Gu Yuena merasa sedikit khawatir di dalam hatinya tetapi dia tidak mampu melakukan apapun sekarang. Selain itu, tidak ada yang bisa dia lakukan juga. Dia hanya bisa memilih untuk berdiri di samping menentangnya dengan mengandalkan situasi antara dia dan Qiangu Zhangting. Lebih penting lagi, melodrama antara Gu Yuena dan Qiangu Zhangting hanyalah sebuah akting untuk Qiangu Dongfeng. Dia ingin dia mempercayainya sepenuhnya dan tidak goyah dalam ketidakpastian. Semuanya berkembang sesuai rencana. Komunikator jiwanya berdering. Gu Yuena melihat nomor itu. Ekspresi merendahkan muncul di wajahnya. Dia mengangkat teleponnya. Apa itu? Suaranya terdengar sedingin es tanpa emosi. Nana, bagaimana perkembangan pintu tertutupmu? Tidak baik untuk selalu berada di dalam. Dalam beberapa hari lagi, ini akan menjadi pembukaan Akademi Roh kami. Apakah Anda ingin bergabung dengan saya untuk acara ini? Gu Yuena menjawab dengan nada sedingin es, tidak. Jangan ganggu kultivasi saya jika tidak ada yang penting. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Dia menolak untuk menghibur Qiangu Zhangting dengan pura-pura kesopanan dan kepatuhan. Apa yang terjadi adalah hal yang bagus. Setidaknya, dia punya alasan untuk menjauh darinya untuk sementara.
Qiangu Sangting tidak punya pilihan selain menutup telepon. Meskipun dia masih mendapati dirinya merasa puas dan bersemangat tanpa alasan setiap kali dia memikirkan kejadian itu, rasanya dia membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihatnya. Dia merasa terhibur mengetahui dia tetap berada di dalam pagoda jiwa. Itu membuatnya nyaman. Namun, dia juga tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dia masih menolak untuk keluar. Tanya Qiangu Dongfeng sambil tersenyum sambil menatap cucunya. Qiangu Sangting berkata sambil tersenyum pahit, "Ya, kakek, lihat, kaulah yang menyebabkan masalah ini. Jika Anda tidak meyakinkan saya untuk melakukannya, ini tidak akan terjadi." Qiangu Dongfeng tertawa terbahak-bahak. Bocah bodah, dia hanya membuat ulah kecil. Apakah dia tidak melakukan ini karena dia ingin Anda lebih memperhatikannya di masa depan? Nana adalah seorang gadis dengan kepribadian yang kuat. Apakah menurut Anda mampu mendapatkan apa yang Anda inginkan jika dia tidak mau? Jangan lupa bahwa kamu bukan lawan yang layak dalam pertarungan. Setelah mendengar kata-kata itu, Qiangu Sangting merasa lebih tertekan. Kakek, mengapa menurutmu ini terjadi? Saya sudah berkultivasi dengan usaha keras, dan Anda mengatakan bahwa saya dianggap luar biasa di antara generasi muda. Namun, mengapa perbedaan antara Nana dan saya menjadi lebih besar? Kemampuan tempurnya yang sebenarnya hampir mendekati Hyper Douluo sekarang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Qiangu Dongfeng tersenyum. Itu tidak penting. Bagian yang lebih penting adalah dia akan menjadi salah satu dari kita. Gadis ini sebenarnya sangat cerdas. Menurut Anda mengapa dia belum menolak Anda? Dalam arti tertentu, saya pikir dia melakukannya untuk menunjukkan kepada saya. Penolakannya untuk mengakui Anda adalah cara dia mengekspresikan ketidakpuasannya dalam masalah ini. Namun, perkembangan penting yang dia miliki dengan Anda sebelumnya adalah untuk menenangkan saya dan memberitahu saya bahwa dia tidak setia. Nana cantik dan cerdas. Jika Anda bisa mengendalikannya, dia pasti akan menjadi bantuan terbesar Anda. Namun, kemampuannya melebihi kemampuan Anda saat ini. Di sisi lain, sangat mungkin Anda tidak akan pernah melampaui dia. Karena kasusnya seperti ini, Anda juga boleh membantunya. Selama anak Anda menyandang nama keluarga, Qiangu, dia masih melakukan bagiannya untuk klan terlepas dari bagaimana dia menyiksamu. Bibir Qiangu Sangting bergerak sekali. Saya masih berpikir Anda membaca terlalu banyak tentang ini. Namun, kurasa Nana tidak akan terlalu memikirkan masalah ini. Qiangu Dongfeng berbicara dengan nada tidak menyenangkan, disinilah tepatnya kamu lebih lemah darinya. Dibandingkan dengan dia, kamu masih sedikit naif. Anda tidak boleh sombong dengan pemikiran Anda. Baiklah, jangan fokuskan semua perhatian Anda pada cinta saja. Kami akan segera memulai pendaftaran. Jangan menyebabkan kecelakaan. Kali ini, jangan beri Akademi Shrek kesempatan untuk bersinar lagi. Dalam kalimat terakhirnya, mata Qiangu Dongfeng pahit dengan niat membunuh. Niatnya sangat sederhana. Pagoda jiwa berdiri di puncak kesuksesan sekarang. Tidak ada kekuatan lain yang diizinkan untuk mengancam kekuatan pagoda roh. Semakin dekat mereka ke kencan pembukaan, semakin dia harus meningkatkan status pagoda roh. Akademi roh juga disertakan. Selain itu adalah faktor krusial. Jika Akademi roh menjadi Akademi Shrek berikutnya, maka pagoda roh akan berdiri tegak di dunia untuk selamanya. Qiangu Dongfeng adalah master pagoda paling ambisius belakangan ini. Dia menghabiskan sejumlah besar keuntungan pagoda roh untuk penelitian dan pengembangan teknologi jiwa. Dia melihat bahwa Meisha dan senjata jiwa lainnya berkembang dengan kecepatan luar biasa mengikuti kemajuan teknologi jiwa. Itu adalah alasan penurunan status master jiwa di dunia. Teknologi akan selalu mendorong produksi kemampuan yang lebih kuat. Fondasi pagoda roh adalah jiwa rohnya. Bagaimana jika teknologi jiwa begitu maju sehingga tidak diperlukan lagi jiwa roh? Lalu apa arti penting dari para master jiwa? Namun, pagoda jiwa akan tetap menjadi organisasi paling kuat jika mereka mengendalikan teknologi jiwa yang paling kuat. Apa yang diandalkan Tang Wulin untuk menghentikan perang? Dia mengandalkan teknologi jiwa Sekte Tang yang mencakup amunisi jiwa tetap dan sistem panduan kelas atas. Pagoda jiwa memfokuskan penelitian mereka pada jiwa roh di masa lalu. Di sisi lain, dia berjuang untuk transformasi sejak jiwa roh 10.000 tahun dikembangkan. Soul Land 3 Chapter 1598. Chapter 1598, Enrollment Day. Ya, kakek, kami sudah siap. Semuanya sudah siap sambil menunggu acara. Selain itu,
saya dapat mengatakan bahwa Shrek tampaknya telah mengakui kekalahan mereka. Iklan kami di semua saluran mendapat perhatian besar, tetapi Akademi Shrek tetap pasif. Mereka bahkan tidak peduli untuk mempromosikan akademi mereka. Saya pikir mereka sudah menyerah karena tahu mereka bukan tandingan kita. Jangan selalu berasumsi bahwa saya sangat optimis, kakek. Saya ragu mereka memiliki strategi untuk situasi tersebut. Mereka tidak dapat bersaing dengan sumber daya kita. Apalagi mereka jauh di belakang kita. Saya berencana untuk mengumumkan bahwa kami tidak akan memasok jiwa roh kepada siswa Akademi Shrek. Meski begitu, hanya setelah kupikir itu tidak akan memengaruhi pagoda jiwa. Saya pikir kami dapat memotongnya secara langsung. Qiangu Dongfeng berkata, berhenti berbicara omong kosong. Anda tidak diizinkan melakukannya karena itu akan menyinggung semua kekuatan. Kami kemudian akan menjadi target untuk semua. Namun, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara diam-diam. Mata Qiangu Zhangting bersinar terang. Maksud kamu apa? Qiangu Dongfeng berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika latihan pendaftaran telah berakhir dan statistik dianalisis, saya akan memberlakukan kebijakan tertentu terhadap siswa mereka. Kami tidak akan mengumumkan kepada publik, tetapi bukan berarti kami tidak akan melakukannya. Saya tidak akan meninggalkan mereka dengan jalan keluar apapun. Qiangu Zhangting langsung tersenyum. Kakek, aku mengerti maksudmu sekarang. Langit biru cerah dengan angin sepoi-sepoi dan matahari bersinar cerah. Itu adalah hari biasa untuk benua Douluo. Namun demikian, itu akan menjadi hari penting di dunia Master Jiwa. Sejak Akademi Shrek menyelesaikan rekonstruksi mereka, hari ini adalah hari pertama pendaftaran mereka. Di sisi lain, Akademi Roh mengadakan pendaftaran mereka pada hari yang sama untuk bersaing dengan Shrek. Kedua akademi itu berjarak kurang dari 15 km. Mereka bersaing secara agresif satu sama lain. Perhatian semua orang terfokus pada dua akademi. Apakah Shrek akan berhasil setelah rekonstruksi mereka, atau apakah Pagoda Roh dapat mengandalkan Akademi Rohnya untuk menekan Akademi Shrek? Hanya nomor pendaftaran kedua akademi yang akan memberitahu. Tidak diragukan lagi, persyaratan pendaftaran Akademi Roh sangatlah bijaksana. Orang normal manapun akan tertarik. Di sisi lain, Shrek memiliki rahasia terdalam dan tradisi yang mulia. Masih ada peluang. Kedua kekuatan besar ini telah terlibat dalam perselisihan penuh selama festival Just for Us Pulse. Siapa yang lebih unggul kali ini? Di pagi hari, raksasa media sudah berada di dua akademi. Pada saat yang sama, mereka mulai merekam pintu masuk ke dua akademi. Hampir semua media memiliki dua kelompok masing-masing untuk meliput di dua lokasi berbeda. Perbandingan cuplikan film antara kedua akademi akan mengungkap pemenang dalam situasi ini. Seperti yang diharapkan, siswa mulai mengantri di depan kedua akademi sejak pagi. Segera setelah itu, media menangkap pemandangan yang mengkhawatirkan. Dua pita besar dipasang di tempat yang berjarak sekitar 100 meter dari pintu masuk utama Akademi Shrek. Slogan di pita kiri adalah sebagai berikut, di Akademi Roh, jiwa roh adalah pesta yang berkelanjutan. Di sisi lain, slogannya berbunyi, buatlah pilihan yang benar, atau Anda mungkin akan menyesalinya seumur hidup Anda. Sebuah panah raksasa tercetak di bawah dua pita menunjuk ke arah Akademi Roh. Lebih dari 30 bas jiwa yang dihiasi logo heksagonal Akademi Roh sedang menunggu di samping pita. Tempat itu telah ditetapkan sebagai konter pendaftaran. Itu bukan hanya tindakan provokatif sederhana. Mereka membujuk orang-orang dengan cara yang begitu mencolok dan memasang slogan-slogan yang sedikit mengancam. Hal-hal menjadi buruk di sisi Pagoda Roh. Niat mereka adalah untuk menjadi konfrontatif di muka. Semua siswa baru yang mendaftar di Akademi Shrek dapat melihat ini dengan pasti. Di bawah dua pita, dua pria parubaya yang sombong berdiri di setiap sisi pita. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah Feng Hao Douluo. Halo semuanya, saya reporter dari saluran Mingdu. Hari ini adalah hari pendaftaran untuk Akademi Roh dan Akademi Shrek. Kami baru saja menyaksikan pemandangan yang mengerikan begitu kami tiba di Akademi Shrek. Semua orang bisa melihat moto Akademi Roh di depan kamera. Sepertinya situasi antara Pagoda Roh dan Akademi Shrek semakin tegang. Aku ingin tahu akademi mana yang akan dipilih siswa baru. Mari mewawancarai seorang siswa. Reporter itu seorang wanita cantik. Dia berjalan ke ujung antrian di mana para siswa baru sedang menunggu ujian masuk di depan Akademi Shrek. Dia mendekati murid baru. Syarat menjadi siswa baru adalah usia siswa tidak boleh melebihi 12 tahun. Makanya, sebagian besar siswa didampingi oleh orang tuanya. Halo,
Bolehkah saya menanyakan alasan Anda mendaftar di Akademi Shrek? Reporter itu mewawancarai seorang pria muda. Pria muda itu hiperaktif. Dia berjingkrak sambil berbicara, saya mendaftar di Akademi Shrek, tentu saja. Shrek adalah akademi nomor 1 di benua itu. Saya berharap dapat belajar di sini. Reporter itu menunjuk ke pita di kejauhan. Apa pendapatmu tentang Akademi Roh? Pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu melirik ayahnya di sampingnya. Sang ayah berbicara dengan suara yang dalam, tindakan Akademi Roh tidak etis. Saya pikir Akademi Master Jiwa harus memenangkan hati orang dengan cara yang bajik. Mereka sudah bertindak terlalu jauh dengan taktik mereka. Mereka tidak memberi Akademi Shrek rasa hormat yang pantas diterima Shrek. Akademi Shrek telah membudidayakan Master Jiwa luar biasa yang tak terhitung jumlahnya untuk benua itu selama 20.000 tahun. Saya percaya pada Shrek. Saya berharap anak saya bisa masuk ke Shrek. Reporter itu bertanya, bagaimana jika putra Anda tidak diterima di Shrek? Akankah kamu mempertimbangkan Akademi Roh? Pria paruh baya itu tertegun sejenak. Dia berbicara dengan ragu-ragu, mungkin. Reporter itu berkata, Akademi Roh juga menawarkan istilah yang cukup mengesankan. Bagian yang paling penting adalah penyediaan jiwa roh, platform kenaikan roh, dan bahkan platform 10.000 binatang mungkin di masa depan. Ini adalah istilah yang kurang dari Akademi Shrek. Anda rupanya pria dengan sumber keuangan yang baik. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan berkata, kami perlu membayar biaya untuk membina anak-anak kami. Benar bahwa sumber daya pagoda jiwa lebih melimpah. Reporter itu berbicara, itu benar. Menilai dari slogan mereka, saya ingin tahu apakah akan menjadi masalah bagi putra Anda untuk memperoleh jiwa roh dari pagoda roh di masa depan jika dia diterima di Akademi Shrek. Wajah pria paruh baya berubah. Menurutku tidak. Pagoda jiwa terbuka untuk umum. Reporter itu mengangkat bahu dan berkata, saya tidak begitu yakin tentang itu. Namun, sepertinya hubungan antara pagoda roh dan Akademi Shrek benar-benar tegang sekarang. Baik-baik saja maka, silakan lanjutkan menunggu. Saya akan mewawancarai yang lain. Adegan serupa terjadi di berbagai tempat di depan Akademi Shrek. Para reporter berasal dari raksasa media federasi. Hampir semua reporter bias terhadap pagoda jiwa. Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang mulai berubah pikiran. Mereka berjalan menuju bas Akademi Roh. Di sisi lain, Akademi Shrek tidak tampak bermasalah. Konter pendaftaran di pintu masuk masih menerima pelamar seperti biasa. Saat ini, jumlah siswa yang akan mendaftar di Akademi Roh telah berlipat ganda menurut perkiraan kami. Sepertinya sumber daya yang dijanjikan oleh Pagoda Jiwa telah menarik banyak orang. Kami ingin mengetahui pendapat Akademi Shrek. Namun, mereka menolak wawancara dengan alasan program pendaftaran mereka menjadi prioritas saat ini. Semuanya, lihat pemandangan dari Akademi Roh. Sementara itu, suara senandung yang memekakkan telinga terdengar dari Akademi Roh. Lebih dari 300 Mesya muncul dari divisi Mesya di Akademi Roh. Mesya memiliki peringkat yang berbeda. Yang paling menarik adalah 3 mekanisme yang memimpin formasi. Mereka adalah Mesya Dewa Merah. Ketiga Mesya itu terbang dalam formasi segitiga di langit. Setiap Mesya membawa spanduk besar. Slogan yang tercetak di spanduk identik dengan slogan yang ditampilkan di luar Akademi Shrek. Itu adalah pemandangan yang megah dengan 300 Mesya yang melonjak ke langit secara bersamaan. Mesya-Mesya itu terbang dalam formasi sesuai dengan warnanya dan kadang-kadang menampilkan beberapa manuver yang sulit. Tidak diragukan lagi, Akademi Roh memamerkan kemampuan mereka. Pagoda Jiwa tidak menggunakan taktik yang tidak bermoral dalam menyerang Akademi Shrek kali ini. Mereka mengadopsi metode langsung dengan menggunakan sumber daya mereka yang melimpah untuk bersaing mendapatkan siswa baru melawan Shrek. Soul Land 3 Chapter 1599 Chapter 1599 Initial Screening Test. Di masa lalu, hampir semua siswa terbaik dari seluruh benua akan pergi ke Shrek untuk mendaftar, berharap dapat mendaftar di akademi tersebut. Akademi berperingkat tinggi lainnya secara tradisional menetapkan kencan pendaftaran mereka setelah Akademi Shrek. Siswa yang tidak diterima di Shrek akan direkrut oleh salah satu akademi lainnya. Di sisi lain, Pagoda Roh memilih untuk secara terbuka menyinggung Akademi Shrek kali ini. Akibatnya, mereka berhadapan langsung. Selain itu, tidak hanya kedua akademi yang berlokasi dekat satu sama lain, tetapi Pagoda Roh juga memiliki keunggulan yang jelas dalam hal sumber daya. Mereka yakin bahwa mereka akan menjadi pemenang dalam proses pendaftaran siswa. Bahkan jika mereka tidak dapat menangkap semua siswa yang paling berprestasi,
itu akan dianggap sebagai kemenangan untuk Pagoda Jiwa jika mereka dapat menangkap lebih dari setengah dari mereka. Mereka juga sangat yakin bahwa mereka dapat mengandalkan sumber daya Pagoda Roh untuk menjadi lebih baik daripada Shrek pada saat siswa Akademi Roh tumbuh dan berkembang. Mereka berencana mengambil tempat mereka sebagai akademi terbaik di benua dengan menekan Shrek dari semua sisi. Pada titik itu, keberadaan Akademi Shrek menjadi tidak berarti. Shrek tidak akan menjadi apa-apa setelah kehilangan tempat mereka sebagai akademi nomor 1. Rencana yang dilaksanakan dengan baik oleh Qiangu Dongfeng adalah tidak memberi Shrek kesempatan apapun. Akademi Roh bisa digambarkan sebagai yang didekorasi dengan indah dan meriah dibandingkan dengan Akademi Shrek yang rapi dan cara tradisional. Ada 1000 bagian yang dilapisi dengan keranjang bunga untuk memandu semua siswa ke loket pendaftaran. Sejumlah besar staf khusus ditempatkan di lokasi tersebut. Hampir semua tenaga kerja di markas Spirit Pagoda dipindahkan ke sana untuk sementara. Qiangu Dongfeng bahkan duduk secara pribadi untuk akademi. Dia akan tetap di sini sampai upacara pembukaan berakhir. Pada saat itu, 300 meisha membumbung tinggi di atas Akademi Roh dan memikat gelombang demi gelombang orang yang berseru kagum. Itu benar-benar megah, terutama ketika 3 meisha merah berkilauan dengan kilauan yang menyilaukan. Meskipun mereka jelas lebih kecil dibandingkan dengan warna lain, semua orang sangat menyadari betapa hebatnya meisha dewa ini. Meisha itu setara dengan armor tempur 4 kata. Meskipun meisha divine sebenarnya bukan tandingan armor pertempuran 4 kata, seseorang harus memiliki kemampuan judul Douluo untuk mengendalikan meisha semacam itu. Saat itulah kekuatan meisha dewa dapat sepenuhnya diekspresikan. Bagaimana orang bisa menahan diri untuk tidak terpikat oleh kemampuan dan kemampuan finansial yang luar biasa? Sebenarnya, ketiga meisha dewa ini sebenarnya bukan milik Pagoda Roh. Mereka berasal dari Asosiasi Meisha. Memang, mereka adalah kekuatan inti dari Asosiasi Meisha. Asosiasi Meisha ingin mendapatkan bagian dari aksi dengan bermitra dengan Pagoda Jiwa untuk mendirikan Akademi Roh. Jika Asosiasi Meisha dapat melakukan kontrol atas Akademi Meisha Akademi Roh dan membina lebih banyak siswa berbakat yang akan bergabung dengan asosiasi di masa depan, itu akan memberi mereka kendali yang lebih besar atas para Master Meisha yang luar biasa ini. Ini adalah prioritas utama Asosiasi Meisha. Para Master Jiwa terbang lewat sesekali di kedua sisi jalan yang dihiasi dengan bunga segar yang menuju ke konter pendaftaran. Para Master Jiwa melepaskan avatar jiwa bela diri mereka untuk menampilkan jiwa bela diri atau jiwa roh mereka yang kuat. Tiba-tiba, rasanya seolah-olah pertunjukan besar diadakan di luar pintu utama Akademi Roh. Segala sesuatu di sini telah direncanakan dan dipersiapkan dengan cermat. Pagoda Jiwa telah mengerahkan upaya mental dan fisik yang cukup besar untuk memastikan bahwa mereka dapat menang dengan serangan tunggal ini, tidak memberikan peluang apapun kepada Shrek. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk meningkatkan efektivitas Akademi Roh dengan secara terbuka memanfaatkan sumber daya mereka untuk menekan Akademi Shrek. Itu bisa digambarkan sebagai manuver yang kejam dan biadab, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan publik untuk menentang mereka. Apakah salah jika mereka mendirikan akademi baru? Secara teoritis, hal itu tidak akan menimbulkan masalah. Qiangu Zhangting diangkat sebagai presiden pertama Akademi Roh. Dia di sini untuk mengawasi operasi secara pribadi di lokasi pendaftaran. Antrian panjang telah terbentuk di luar pintu utama Akademi Roh, meski program pendaftaran belum secara resmi dimulai. Dalam 10 menit lagi, Pagoda Roh akan menantang Akademi Shrek dalam pertempuran siswa tepat di depan satu sama lain. Meskipun dia bersemangat, hati Qiangu Zhangting juga merasa sedikit cemas. Dia takut ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi dalam sejarah. Tindakan menghabisi Shrek adalah masalah terpenting bagi klan Qiangu. Itu sudah menjadi mimpinya sejak lama. Di sisi lain, dia berdiri di garis depan sebagai Presiden Pagoda Roh kali ini. Tidak ada keraguan bahwa posisinya di Pagoda Jiwa akan naik ke tingkat yang baru jika acara ini berhasil. Setidaknya, dia akan bisa mengimbangi masalah kalah dari Tang Wulin sebelumnya. Jadi bagaimana jika kemampuan seseorang sedikit lebih kuat? Di dunia saat ini, itu adalah dunia yang bersaing dengan sumber daya seseorang. Memikirkan Tang Wulin, mata Qiangu Zhangting tidak bisa membantu mengungkapkan kelicikannya. Dia berharap bisa mencabik-cabik bocah itu menjadi ratusan bagian untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Siap, tanya Qiangu Zhangting. Penanggung jawab langsung menjawab, jangan khawatir, Presiden. Semuanya sudah siap. Kami telah menyiapkan total 50 loket untuk menampung pendaftaran 50 siswa secara bersamaan. Semua prosedur tindak lanjut juga teratur. Setelah pendaftaran, para siswa akan langsung menjalani ujian dan juga evaluasi secara keseluruhan.
Pelamar yang terpilih akan segera diterima untuk check-in ke Akademi sekaligus. Ini adalah urutan yang dipikirkan oleh Akademi Roh. Itu adalah urutan pendaftaran, ujian, dan entry yang terhubung tanpa memberi siswa kesempatan untuk pergi. Dalam istilah yang lebih sederhana, siswa berprestasi tidak akan diizinkan untuk keluar dari Akademi Roh setelah diterima, apalagi pergi ke sisi yang berlawanan. Sangat baik, siap-siap, hitung mundur akan dimulai. Qiangu Sangting melihat sekilas waktu yang ditampilkan di komunikator jiwa. Dia menyipitkan matanya. Mereka berkilauan dengan pancaran lembut tapi dingin. Dia telah menunggu terlalu lama untuk kesempatan ini. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tindakan pagoda jiwa sangat efektif. Entah itu karena bimbingan bagi siswa yang mendaftar untuk Akademi Shrek di sisi lain atau pertunjukan yang mereka adakan, banyak orang tertarik ke sisi mereka. Jika dilihat dari sudut pandang luas, jumlah siswa yang mengantri untuk mendaftar di luar Akademi Roh jelas jauh lebih tinggi daripada siswa di pintu Akademi Shrek. Persaingan langsung antara dua akademi akan segera dimulai. Sementara itu, tidak ada yang menyadarinya, tetapi beberapa siluet yang tidak mencolok telah masuk ke zona pendaftaran di sisi Akademi Roh. Mereka maju melewati kerumunan yang padat. Orang-orang berpisah dan memberi jalan kepada mereka secara naluriah. Anehnya, meskipun kelompok itu telah bergerak melalui kerumunan, tidak ada yang berhasil melihat mereka dengan jelas. Segera, mereka tiba di garis depan di konter pendaftaran Akademi Roh. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar selusin orang. Mereka berhenti bergerak saat mencapai pintu utama Akademi Roh. Selusin harus bekerja dengan cepat. Sebuah spanduk horizontal ditopang oleh dua tiang yang dibongkar dari alat penyimpanan jiwa dan dipajang setinggi 50 meter. Ada 4 kata besar yang tertulis di spanduk horizontal, tes pemutaran awal. Salah satu pemuda melirik waktu dan berkata kepada seorang pria yang membawa anaknya untuk mendaftar di akademi mengantri di barisan depan, "Halo, kami akan melakukan tes penyaringan awal terlebih dahulu sebelum pendaftaran. Tolong bawa putra Anda maju." "Oh, oke, baiklah." Sang ayah tidak memiliki kecurigaan sedikit pun. Dia membawa anaknya dan langsung berjalan ke depan. Pemuda gemuk lainnya di samping berkata, "Tolong ulurkan tanganmu." Itu adalah anak laki-laki yang mendaftar ke Akademi Roh yang tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Dia mengulurkan tangannya dengan cara yang sedikit ketakutan setelah mendengar instruksi. Pemuda gemuk itu mencubit urat nadi pergelangan tangan anak laki-laki itu lalu dia berkata, "Baiklah, kamu telah lulus. Silakan masuk untuk pendaftaran." Terima kasih, terima kasih." Ayahnya sangat berterima kasih saat dia membawa anaknya masuk. "Selanjutnya, silakan." Pemuda gemuk itu melambaikan tangannya sekali lagi. Orang tua yang mendaftar berikutnya membawa anaknya dengan tergesa-gesa. Mereka melihatnya, tes awal sepertinya dilakukan dengan cukup cepat. Terlebih lagi, sepertinya tesnya sederhana. Jika orang sebelumnya bisa lewat, seharusnya tidak sulit. Seperti yang diharapkan, urat pergelangan tangan bocah itu terasa sesaat sebelum pemuda gemuk itu segera mengangguk. "Itu keren. Anda telah lulus. Silakan masuk." Sementara itu, pendaftaran Spirit Academy telah dimulai. Staf yang ditugaskan khusus untuk membimbing siswa sudah menunggu di luar dan membuka pintu utama. Untuk beberapa alasan, mereka merasa seperti linglung dan mengantuk. Kemudian, mereka membimbing siswa dengan lancar ke loket untuk pendaftaran, dan check-in. Staf sama sekali mengabaikan spanduk dan lusinan orang di luar seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali. Semuanya dilakukan dengan baik. Orang tua yang mengantri di luar berasumsi bahwa tes penyaringan awal telah diatur oleh Akademi Roh. Ketika tes penyaringan awal dilakukan pada orang ke-37, mata pemuda gemuk itu bersinar setelah dia menyentuh pergelangan tangan siswa yang mendaftar dan berkata, "Kondisi Anda agak istimewa. Kamu monster. Anda tidak akan mendaftar di sini. Kami akan melakukannya di lokasi lain. Silakan berjalan ke sisi itu." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sisi spanduk horizontal. Tanpa disadari, sebuah pintu cahaya telah muncul. Lapisan cahaya warna-warni yang tumpang tindih berkilauan di permukaan pintu. Ayah siswa itu sedikit bingung. "Hei, apa maksudmu? Di mana dia akan mendaftar?" "Anak saya sangat luar biasa, Anda tahu. Dia yang terbaik dari pihak kita." Pemuda gemuk berkata sambil tersenyum, "Justru karena dia yang terbaik sehingga kita perlu mendaftarkannya di lokasi lain. Cepat, pergilah sekarang. Jangan terlambat." "Oh, baiklah. Tapi pintu apa itu?" Soul Land 3 Chapter 1600. Chapter 1600 Do Not Violate Rex Airspace. "Oh,
baiklah. Tapi pintu apa itu? Sang ayah memiliki ekspresi curiga di wajahnya saat dia membawa putranya ke pintu yang bercahaya. Untuk beberapa alasan, rasanya ada semacam kekuatan yang menarik mereka ke ambang pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil langkah maju ke dalamnya. Saat mereka masuk, mereka menghilang dalam sekejap. Seorang pemuda kurus berdiri di sisi yang gemuk menjelaskan kepada wartawan, tidak perlu panik. Para siswa yang diberkati dengan bakat alam yang unik perlu mendaftar di sana. Ini adalah lokasi yang mirip dengan platform 10.000 binatang kami. Tidak perlu ada orang yang khawatir sama sekali. Baiklah, ayo lanjutkan. Tolong selanjutnya. Banyak yang antri untuk pendaftaran. Akademi Roh didirikan oleh Pagoda Roh. Orang-orang di sana mempercayai mereka sepenuhnya. Proses pendaftaran berlanjut. Semuanya tampak baik-baik saja. Para reporter yang bertanggung jawab atas wawancara telah melihat apa yang terjadi di pintu. Namun, mereka juga memiliki asumsi bahwa ini adalah perbuatan Pagoda Roh sendiri. Lagi pula, staf Pagoda Jiwa yang bertugas membimbing siswa tidak mengatakan apa-apa tentang itu, kan? Proses pendaftaran untuk Akademi Shrek juga sedang dilakukan. Meskipun tawaran Akademi Roh sangat menarik, Akademi Shrek masih menjadi akademi nomor 1 yang legendaris di benua itu. Hal ini juga didukung oleh banyak pendukung, terutama bagi para orang tua alumni Akademi Shrek yang mengidolakan dan mempercayai Shrek. Meskipun Akademi Shrek dihancurkan dalam serangan teroris, tidak ada muridnya yang dikorbankan dalam ledakan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Bagaimana mungkin orang-orang tidak mempercayai Akademi? Akibatnya, jumlah siswa yang mendaftar ke Akademi Shrek lebih rendah, tetapi kualitas keseluruhan masih satu tingkat lebih tinggi daripada mereka yang mendaftar ke Akademi Roh. Meskipun Akademi Roh sudah berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak siswa, efeknya tidak terlalu mengesankan. Presiden sedang diberi pengarahan di dalam Akademi Roh. Presiden, menurut informasi, jumlah siswa yang mendaftar di Akademi Shrek masih belum sedikit. Mata-mata kami melaporkan melihat 4 master jiwa yang lulus ujian awal dengan setidaknya basis budidaya kekuatan jiwa peringkat 20. Qiangu Sangting langsung mengernyit setelah mendengar laporan itu. Apakah orang-orang itu bodoh? Apa gunanya bergabung dengan Shrek? Mereka bahkan tidak akan menerima jiwa roh di masa depan. Staf tidak menjawab. Pada kenyataannya, semua orang sangat menyadari bahwa Shrek memiliki rahasia batin selama 20.000 tahun. Pengetahuan misterius seperti itu jelas bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Meskipun banyak taktik Akademi Roh, mereka tidak mungkin mengubah Shrek menjadi akademi yang ditinggalkan. Itu tidak realistis. Haruskah kita mengambil tindakan tambahan sekarang? Staf dengan lembut bertanya. Sinar dingin berkilauan di mata Qiangu Sangting. Kalau begitu, biarkan mereka. Saya ingin melihat bagaimana tanggapan Shrek. Karena mereka ingin melawan kita, mereka tidak bisa duduk diam. Pantau situasi di sana dengan cermat. Kami tidak dapat membiarkan Shrek memiliki proses yang mulus dan sukses. Iya. Tidak butuh waktu lama sebelum lusinan Mesya terkemuka tiba-tiba terbang keluar dari formasi dari 300 dari mereka yang tampil di udara. Mereka meluncur menuju Akademi Shrek. Mesya-mesya itu masih terbang di langit ketika suara resonansi telah bergema di seluruh Akademi Shrek melalui pengeras suara. Kami mendengar bahwa Akademi Shrek dibuka untuk pendaftaran hari ini dan juga ada Akademi Mesya di Shrek. Saya ingin tahu apakah ada Master Mesya Dewa di Shrek. Saya adalah wakil presiden yang rendah hati dari cabang Mesya Akademi Roh, Master Mesya Divine Mengte. Aku datang mencari bimbinganmu. Saat dia berbicara, Mesya Dewa Merah telah keluar dari banyak Mesya. Itu bergerak terlalu cepat. Dalam sepersekian detik, Mesya Merah telah tiba di langit di atas gedung akademik utama Akademi Shrek. Itu bahkan membuat beberapa manuver udara yang sangat sulit seperti sambaran petir merah. Warna merah segar di permukaan Mesya bersinar di bawah sinar matahari dan memancarkan aura yang sangat kuat seolah-olah itu menjadi hidup. Para siswa yang mengantri untuk pendaftaran di bawah Mesya mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit berbarengan. Pemandangan mengerikan muncul pada saat ini. Bentangan sinar biru ungu tiba-tiba muncul di atas gedung akademik utama Akademi Shrek. Rona biru ungu muncul tanpa peringatan, tampak seperti jaring cahaya yang bersinar. Mesya Merah Dewa ditutupi oleh jaring bercahaya. Krek, his, his. Ada serangkaian suara menusuk. Kemudian, para siswa menyaksikan dengan bingung saat Mesya Merah, yang baru saja memamerkan kehebatannya sebelumnya, jatuh dari langit dengan percikan api listrik yang keluar dari tubuhnya. Itu termasuk dalam batas Akademi Shrek. Bagaimana seharusnya seseorang mendeskripsikan
Perasaan saat menyaksikan pemandangan. Sepertinya lalat menabrak jaring listrik. Jaring itu lenyap begitu muncul saat lalat jatuh dari awan. Ya, inilah perasaan yang tepat. Suara sombong namun nyaring bergema di udara segera setelah itu. Jangan melanggar wilayah udara Shrek. Kata-katanya sedikit dan sederhana, tetapi sangat mendominasi. Selusin Misha lainnya tidak dapat menahan untuk mengaktifkan rem darurat mereka meskipun berada dalam formasi pertempuran beberapa saat yang lalu. Master Misha yang mengemudikan mereka tercengang. Apa yang terjadi di sana? Itu adalah Misha ilahi. Sebuah Misha dewa benar-benar ditembak jatuh dengan cara yang membingungkan. Bahkan Master Armor pertempuran 4 kata atau limit Douluo tidak mungkin bisa menembak jatuh Misha Divine begitu cepat, kan? Bagaimana sebenarnya Akademi Shrek melakukan itu? Ini hanya Akademi Shrek, beraninya kamu. Suara terkejut dan marah bergema dari Misha merah lainnya. Rilis Mengte, beraninya kau menggunakan trik tercela seperti itu untuk menjebak Mengte kita. Situasi yang tidak terduga telah mengakibatkan ke-300 Misha yang tersisa terbang menuju daerah itu dalam masa yang padat. Itu adalah pemandangan yang mengesankan dan mengejutkan. Tidak ada tanggapan sama sekali dari Shrek. Apapun masalahnya, pemandangan Misha merah yang ditembak jatuh dengan mudah benar-benar mengejutkan. Trik mereka ini dilakukan dengan sedikit terlalu mudah, bukan? Bagaimana mungkin? Apakah ada yang masih berani terbang? Jika itu adalah Misha kuning atau ungu sebagai gantinya, apakah itu akan langsung meledak berkeping-keping? Ada begitu banyak mekanisme, namun tidak ada yang mengambil risiko memasuki wilayah udara di atas gedung akademik utama Akademi Shrek lagi. Para siswa yang menunggu untuk didaftarkan tercengang menyaksikan apa yang telah terjadi, sementara mata orang tua berkilauan dengan kemegahan yang bersinar. Apa artinya menjadi perkasa? Ini adalah lambang kekuatan. Bahkan orang tua merasa khawatir, apakah Shrek yang direkonstruksi akan sama mendominasi dengan rahasia batinnya seperti sebelumnya. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya situasinya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Siswa dengan keberanian untuk mendaftar di Shrek secara alami memiliki tingkat kepercayaan tertentu, dan orang tuanya lebih berpengetahuan dan berpengalaman daripada orang biasa. Apa pentingnya hal ini terjadi pada Misha Merah? Misha Merah dianggap ilahi. Mereka adalah Misha paling canggih yang pernah dibuat. Mekanisme seperti itu dikatakan mampu mengubah gelombang pertempuran sendirian. Itu adalah Misha yang tangguh, namun yang mengejutkan semua orang, itu ditembak jatuh secara instan bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Seberapa kuat kemampuan ofensif Shrek jika mereka bisa melakukan itu? Area yang ditutupi oleh cahaya biru ungu tadi agak luas. Bagaimana mungkin orang tidak merasa nyaman ketika Akademi Shrek memiliki pertahanan seperti itu? Ini sebenarnya adalah hasil luar biasa dari teknologi canggih Sekte Tang. Douluo Zhangxin yang asmara pernah memberitahu Tang Wulin bahwa produk terbaru Sekte Tang telah selesai sebelumnya. Produk itu dikenal sebagai sistem pertahanan sirkuit jiwa super terkonsentrasi, dan itu adalah produk dari generasi yang tak terhitung jumlahnya dari penelitian Sekte Tang. Tujuan awal pengembangan sistem ini bukan untuk mempertahankan Akademi Shrek atau Sekte Tang, tetapi dimaksudkan untuk digunakan sebagai pelindung kendaraan eksplorasi ruang angkasa benua Douluo. Tidak ada yang tahu seperti apa lingkungan di luar angkasa, jadi pertahanan sangat penting. Akibatnya, sistem pertahanan ini dikembangkan untuk dipasang di raksasa luar angkasa hipotetis. Dalam rencana awal, itu seharusnya diuji pada induk federasi. Kemudian, kota Shrek dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Secara alami, rencana awal diubah segera setelah itu. Sekte Tang tidak mungkin memberikan teknologi terbaru mereka, yang dikembangkan lebih dari 1000 tahun, kepada federasi. Keamanan mereka sendiri akan diprioritaskan, dan itu akan digunakan untuk membela diri.